Ya, Pak Pres balik lagi nih buat friend-friend yang masih nunggu kelanjutan alur cerita dari episode 3. Tenang aja friend, Pak Pres sengaja balik lagi buat nyeritain alur episode 4 yang friend-friend tunggu. Oke, jangan dibikin lama lah, langsung aja kita bongkar cerita di episode 4 ini. Keciracas naik Uber, geragas mer. Episode 4 ini diawali sama scene yang berada di reruntuhan gedung majelis. Orang yang berhasil ditemukan di bawah puing akhirnya dibungkus friend. Waduh, dibungkus nih. Agak-agak nggak asing friend ya dengan kata dibungkus. Penyelamat tersebut membuat media yang lagi-lagi punya santapan baru. Oke friend, kita pindah dulu tetes ke si Woo Shin Young dan pimpinan medianya. Oh Yong Seok yang berhasil diselamatkan menjadi bahan lezat untuk diberitakan karena dirinya lah yang nantinya bisa menceritakan bagaimana kronologi saat terjadinya pengeboman. Scene berlanjut ke Park, Cha, dan Jung. Ketiganya membahas tentang Oh Yong Seok. Park yang berharap ada lagi korban yang bisa diselamatkan tercengang ketika mendengar informasi bahwa dirinya saat ini sudah masuk ke dalam persaingan calon presiden, hingga bahkan Yoon dari partai oposisi sudah tersalib oleh Park secara posisi. Saat perbincangan masih berlangsung, seketika lampu di ruangan gedung biru padam friend. Waduh, apalagi nih friend. Masih di adegan yang sama, ternyata saat lampu padam, Cha menerima laporan dari tim pengamanan anti retas gedung biru bahwa ada pihak yang berusaha meretas keamanan gedung biru dan meninggalkan sebuah video yang mengancam Park yang saat ini menjabat sebagai presiden interim. Berganti ke adegan ngobam nih prank di ruangan Wantanas. Jaringan gedung biru yang diretas kini dibahas oleh Park dengan petinggi militer dan Jong Han-mo dari kepala Satgas Terorisme dengan tampilan video yang masuk melalui jaringan gedung biru. Akhirnya disimpulkan oleh CS-nya si Jenderal Lee bahwa korutlah yang meretas jaringan gedung biru dan melakukan pengeboman gedung majelis. Pesan yang disampaikan Myung Hae Jun dalam video tersebut masih dipertanyakan kebenarannya, meminta Jong untuk menjelaskan latar belakang Myung karena dirinya pernah menjadi agen kontra terorisme untuk Korea Selatan. Setelah penjelasan selesai, Park pun menemukan simpulan baru bahwa ada yang aneh dan perbedaan dengan kasus pengeboman yang terjadi sebelumnya. Saat ini mereka langsung mengaku dengan mengirimkan pesan video ke jaringan gedung biru. Akan tetapi, Park meminta simpulan yang diambil oleh Bin Korsel, yang katanya ada pihak yang membuat gedung biru agar menuding Korea Utara dalam pengeboman dan peretasan tersebut. Dari penjelasan tersebut, Park tidak menemukan kepastian karena Jong mengatakan bahwa kunci utamanya adalah Myung. Alhasil, ngobam berakhir ketika Park meminta NIS dan militer Korsel mencari keberadaan Myung dan menjaga kiriman video tersebut agar tidak tersebar ke masyarakat untuk menghindari kekacauan yang baru. Beralih ke persiapan rapat besar antara Park, kabinetnya, Kang, dan juga Yoon. Dalam rapat tersebut, Park membahas perihal masa perkabungan yang akan diputuskan. Sementara lain, An dan Bumin mengibahkan Kang dan juga Yoon bahwa keduanya akan mengandalkan rapat tersebut sebagai strategi kampanye mereka. Karena dalam kondisi perkabungan, keduanya bisa memanfaatkan situasi agar rakyat bisa menggunakan suaranya untuk ke salah satu di antara mereka yang menjadi calon presiden. Yoon yang mengaku dirinya mengalah untuk Kang dalam memberikan saran masa perkabungan. Namun Yoon meminta dirinya untuk menjadi kepala komisioner perkabungan. Hal tersebut tak mudah diamini oleh Kang nih. Si Kang tetap aja nggak mau kalah dengan meminta dirinya yang harus berpidato di depan masyarakat. Dia menolak dengan alasan bahwa Oh Yong Seok lah yang cocok untuk berpidato karena dirinya selamat dari reruntuhan dan bisa memberi motivasi kepada masyarakat.
Scene berlanjut nih friend. Hana yang sedang menjenguk Oh berusaha mencari informasi terkait pengeboman pada saat itu kepada Oh. Tapi Oh sama sekali tidak bisa mengingat banyak saat gedung majelis meledak. Dirinya hanya termenung dan bersedih karena orang yang membersamainya saat ini sudah tiada friend. Akan tetapi Hana tidak menyerah untuk berusaha merangsang ingatannya. Merangsang. Dengan menyebutkan Oh adalah mukjizat yang hari ini ada. Dan doi bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat Korea. Sementara lain, Yun yang baru saja keluar dari ruangan rapat dibegal oleh kalimat dari Cha yang menanyakan kenapa Oh tidak langsung saja direkrut ke dalam partai oposisi oleh Yun. Karena saat ini Oh sedang menjadi pusat perhatian dan itu bisa menjadi keuntungan bagi Yun dan partainya. Yun seketika menjawab dengan menanyakan serangan luar yang meretas jaringan Gedung Biru. Dirinya seakan tahu karena Doi merupakan anggota lama komite khusus anggaran rekening yang artinya Yun mengetahui bahwa komputer Gedung Biru banyak yang diganti saat ini. Cha pun merasa bahwa tindakan Park yang akan menceritakan kepada Yun bisa berdampak buruk bagi politik saat ini. Namun Park dengan tegas menyatakan bahwa dirinya saat ini sudah menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Congkak. Scene berlanjut ke ruang tamu Gedung Biru. Park yang sudah menceritakan peretasan yang terjadi langsung diberi saran sama Yun bahwa Park jangan terlalu banyak takut dengan kemungkinan. Namun hal itu tak terlalu banyak digubris sama Park, yang akhirnya Park meminta cerita tersebut untuk dirahasiakan. Oke friend, kita sedikit dulu bergeser ke depan gedung majelis lagi. Hana yang baru saja selesai menjenguk Oh kembali ke TKP pengeboman dan berpapasan dengan si Opa berbaju damkar. Saat itu pula si Opa berbaju damkar memberitahu bahwa pencarian korban dihentikan karena waktu pun sudah berlalu. Hana yang tak pantang menyerah mencoba untuk mengingat perkataan Oh saat dijenguk. Dan alhasil Han menemukan simpulan baru bahwa Oh yang mendengar pidato kenegaraan berada di posisi berlawanan dengan Yang Jinma. Saat itu juga Hana bergegas ke Jiwon si pelacak digital. Sesampainya di ruangan Jiwon, Hana langsung memberikan kertas kotretannya dan meminta kepada Jiwon untuk melacaknya kembali karena Hana yakin akan menemukan clue baru ketika hal tersebut dilacak. Jiwon yang tak mau melakukannya karena tidak ada perintah dari atasan dibujuk oleh Hana hingga Hana pun siap bertanggung jawab untuk semua yang dilakukan oleh si Jiwon. Friend. Scene berlanjut ke Yun yang saat itu menelepon pihak pers TBN yakni Wo dan memberitahu rahasia besar negara. Boom, bener aja friend feeling si Cha bahwa jangan menceritakan hal tersebut ke siapapun. Siap-siap nih friend, kayaknya lagi-lagi bakal ada kekacauan di depan. Sementara lain, Park yang mengadakan rapat dengan Jenderal Lee dan anggota Wantanas berbincang terkait keberadaan Myung. Yang saat itu Myung ditemukan di lokasi hutan Kamboja. Lee yang begitu arogan kayak Bang Jago menyarankan untuk mengirim pasukan tentara 707 Korsel demi menangkap Myung. Namun dengan mudah saran tersebut ditolak Park karena Park merasa bahwa cara tersebut akan menyebabkan perselisihan baru. Waduh, kasihan nih friend, Bang Jago lagi-lagi kalah dan tidak bisa mengambil keputusan. Scene berlanjut nih friend ya. Wo yang sudah punya kartu as langsung menemui Kim sebagai sekretaris pers Gedung Biru. Wo meminta untuk mengadakan wawancara eksklusif dengan Park dan disiarkan langsung di news show. Permintaan Wo pun ditolak Kim. Penolakan tersebut akhirnya dibalikan sama Wo dengan mengancam akan memberitakan video yang Doi tahu bahwa Korut mengakui pengeboman di gedung majelis. Kim yang tak bisa memutuskan akhirnya menyampaikan hal tersebut ke Park. Saat Jung dan Kim berdebat, Park pun memutuskan bahwa dirinya bersedia untuk diadakan wawancara eksklusif dengan Wo. Sebentar friend, sebelum berlanjut kita lihat dulu pergerakan Hana dan Jiwon yang masih melacak informasi yang didapatkan dari Oh Yong Seo. Alhasil Jiwon dan Hana menemukan clue baru yang menunjukkan bahwa Oh tidak duduk bersama dengan yang lainnya. Hanya ada kamera yang disimpan dan menyorot ke peserta rapat saat bom meledak sehingga Doi bisa selamat. Dan akhirnya Hana menyimpulkan bahwa Oh mengetahui bahwa gedung majelis akan meledak.
Oke, friend. Kita lanjut aja scene-nya ya. Akhirnya siaran langsung wawancara terjadi di Gedung Biru. Sesaat semua dipersiapkan. Jung, Kim, Cha, dan juga si ketua protokoler cemas bahwa ini adalah jebakan untuk menjatuhkan kepercayaan rakyat kepada Park. Karena Park yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Nah, friend, pucuk dicinta ulang pun tiba. Seteret. Di akhir wawancara, Wo pun menanyakan kejadian Park yang sesaat sebelum gedung majelis meledak bahwa dirinya tengah dipecat oleh sang mantan presiden Yang Jinman. Namun apa daya, Park yang diperbudak kejujuran akhirnya membenarkan hal tersebut. Kecemasan yang dikhawatirkan keempat bebeknya pun terjadi. Ya, friend, mana mungkin sih ada wayang tanpa ada dalang? Pastinya dong, ini semua udah direncanain. Nah, pertanyaannya, siapa ya dalang di balik rencana tersebut? Oke, sip. Begitulah friend palingan tetes dari alur cerita episode 4 mah. Pastinya masih banyak rahasia di balik meledaknya Gedung Majelis Nasional. Makanya Pak Pres saranin friend-friend buat terus stay on di channel Tiket Masuk. Biar friend-friend tahu rahasia apa yang bakal terbongkar di episode berikutnya. Ya, Pak Pres pamit dulu lah sebentar ini mah. Potong kayu diolesin pakai minyak. Hayu nyuak. Wassalam.